Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika. ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Berkhusus kita bersyukur atas nikmat shihah wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqamahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain ila an qala thumma innahu yanbaghi wa yustahabbu lil walidain أن يعينوا أولادهم على برهم بالمسامحة وترك المضايقة في طلب القيام بالحقوق ومجانبة الاستقصاء في ذلك سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها البر والبر وفش فيها العقوق وكثر العاقل. فإذا فعل ذلك وسامح أولاده سلمهم وخلصهم من إثم العقوق ومما يترتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة وحصل له من ثواب الله وكريم جزائه ما هو أفضل وأكمل وخير وأبقى من بر الأولاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله والدا أعان ولده على بره. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau menjelaskan tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, dan selanjutnya yaitu tentang bab hugugul aulad. Thumma innahu yanbaghi wa yustahabbu lil walidain hugugul aulad, hak-hak anak yang harus diperhatikan oleh orang tua agar anak tersebut tidak tergolong menjadi anak yang durhaka. Thumma innahu yanbaghi wa yustahabu lil walidain ay yu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah. Kemudian kata Imam Haddad, hendaklah bagi kedua orang tua untuk memperhatikan, menolong anaknya agar menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Jadi sebagai orang tua kita bukan hanya menuntut agar si anak menjadi anak yang berbakti, tapi kita sebagai orang tua pun harus membantu mereka, menolong mereka agar mereka ini bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti. Wa yustahabbu lil walidain ay yu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah. Ya.
dianjurkan, diperintahkan bagi orang tua untuk menolong, membantu anak-anaknya agar berbakti kepada mereka, siyama fi hadhihi al-azminah allati qalla fiha al-barru wal barrun, terutama kata Imam Haddad di zaman sekarang ini. Ya, ini beliau menyebutkan ini di zaman ini, artinya di zaman beliau, apalagi di zaman kita ini. Ya, terutama di zaman ini kata Imam Haddad, yang mana di dalamnya sangat sedikit kebaktian dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, beliau menyebutkan ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita ini, yang mana pada zaman ini kata Imam Haddad sangat sedikit, ya, kebaktian dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa fasya fihal uquq wa kathrul aqul. Bahkan di zaman itu kata Imam Haddad sudah menyebar luas di dalamnya kedurhakaan, dan telah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kata Imam Haddad, sebagai orang tua itu pun harus membantu, menolong. Umpamanya kita sebagai orang tua ini, ya, apabila memerintahkan sesuatu tapi si anak ini enggan, jangan langsung marah. Karena dengan kemarahan kita tadi akan membuat si anak ini menjadi anak yang keras. Sabar-sabarlah engkau kata Imam Haddad di zaman ini di dalam menghadapi anak. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, rahimallahu walidan, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi orang tua, a'ana waladahu ala birrihi, yang membantu, yang menolong anaknya agar berbakti kepada dirinya. Jangan hanya menuntut agar si anak berbakti kepada kita tanpa kita ajari. Jadi kita sambil mengajari mereka, ya, terutama di dalam ketika kita melakukan kebaikan, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dan sering-seringlah kita memberikan nasihat. Nasihat itu pun merupakan bentuk pertolongan kita untuk mereka. Ya, ketika umpamanya anak kita ini apa namanya tuh ada ketidakcocokan dengan kekawanannya, kemudian mengeluh kepada kita, ya, maka kita sebagai orang tua jangan membuat keadaan menjadi panas. Tapi ajarkan kepada si anak tadi sesuatu yang baik untuk mereka. Maka orang tua seperti ini kata Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama-ulama kita bahari, ya, mereka mengajarkan kepada anaknya, ketika mau memberikan uang kepada ibunya, ya, kita sebagai laki-laki ini kan punya ibu.
Ketika kita mau memberi uang kepada ibu kita tadi, kita tunjukkan kepada si anak. Si anak tuh dipanggil. Nak, ini duit, mau abah julung, mau abah hadiahkan kepada nenek. Nah, jumlahnya sekian lah. Ya. Tujuannya agar apa? Agar anak ini suatu saat akan menjadi ilmu buat dirinya. Karena kelak apa yang telah kita contohkan kepada si anak, itu suatu saat akan dicontohnya kepada istri kita. Anak ini ketika dewasa dia akan menjadi anak yang perhatian kepada mamanya. Oh, abah dulu kayak itu sama Kai. Abah dulu kayak itu sama nenek. Sekarang nanti sifat tersebut akan berpindah kepada si anak. Wal yahdhar al walidan kullal hadhar minad du'ai ala waladihi ma'al aql. Kata Imam Haddad, berhati-hatilah ya, sebagai orang tua minad du'a ala waladihi ma'al aql, mendoakan si anak dengan doa yang tidak baik, walaupun si anak tadi termasuk anak yang durhaka. Jangan doakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Jangan sampai mendoakan si anak, karena si anak ini kita lihat nih kurang ajar sama kita, jangan didoakan yang macam-macam. Ya, jangan disambati. Ya enggak, kalau zaman kita ini kan kayak itu, ngelihat anak kurang ajar sedikit, mulai abahnya tuh naik tensinya. Ya, ngelihat anaknya tuh umpamanya disuruh membantah, mulai setan ini. Ya, bahaya. Anak seorang disambat setan. Setan ini, iblis ini. Nah, itu bahaya. Ya, apalagi sampai mengeluarkan bahasa-bahasa hutan-hutan itu, macam-macam binatang disambatnya kepada anak. Tidak boleh. Ya, bininya kah atau menyambat ibininya depan anak, tidak boleh itu. Ya, enggak. Jangan sampai sebagai orang tua mendoakan kepada anak sesuatu yang buruk, sekalipun mereka itu anak yang durhaka. Ya, tetap doakan mereka itu agar menjadi anak yang baik. Fa inna dzalika yaziduhu dhararan wa fasad. Karena hal itu kata Imam Haddad, doa kita tadi, sambatan kita tadi, ya, nyaman kalau sambatan itu baik. Anak durhaka tapi disambat yang bagus-bagus. Oh, dasar pian nih wali pian nih. Kada disambat ibu bungul, biasanya kan bungul. Bungul ini dirubah. Pintar ini. Dasar wali pian nih, walaupun nadanya agak marah. Tapi keluar kalimat-kalimat yang bagus. Disambat aja yang durhaka tadi, disambat aja wali hari-hari. Dasar wali, dasar wali. Karena nih anak bisa jadi wali Allah nih. Ya, bisa jadi wali. Ya. Nah, paling kada wali murid lah. Fa inna dzalika yaziduhu dhararan, karena hal itu bisa menambah sesuatu yang berbahaya untuk si anak. Tambah berbahaya dan tambah merusak. Ya. Anak itu bukan jadi baik, tambah rusak. Wa du'aul walid mustajabun. Kata Imam Haddad, doa orang tua itu mustajab. Ya, doa orang tua itu mustajab. Jadi kata Imam Haddad, doa orang tua itu mustajab. Hati-hati, mustajab itu tidak ada hijab. Tidak ada penghalang.
Ya, makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang kita kenal pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau itu setiap kali keluar rumah mau belajar selalu minta doa sama ibunya. Habis bersalaman, "Bu, doakan Ali jadi wali." Tiap hari itu. Keluar rumah salaman, "Bu, doain Ali jadi wali lah." Amin, kata ibu. Besoknya kayak itu tuh, terus menerus. Ya, doa ibu, seorang ibu itu kan ya lebih mustajab dari abah. Doa ibu tuh didoakan terus oleh ibunya, ya, sehingga beliau menjadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati, doa orang tua itu mustajab. Fayambaghi lahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaih. Maka hendaklah bagi orang tua untuk mendoakan kebaikan untuknya, jangan mendoakan keburukan. Faqad yuslihuhu Allahu bi barakati du'aihi. Kata Imam Haddad, bisa jadi ya, walaupun si anak tadi kelihatannya durhaka kepada kita, karena doa kita tadi, kita selalu mendoakan dia dengan kebaikan, menjadi anak yang berbakti. Suatu saat Allah bisa merubah keadaannya. Ya, Allah bisa merubah. Fayauda barran fayantafi'ul walidu bibirrihi wa tugirru ainaihi bihi. Maka si anak tadi kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk sehingga ia menjadi anak yang berbakti, maka hal tersebut akan kembali manfaatnya untuk orang tua. Manfaatnya buat orang tua sendiri. Dan hal tersebut akan menjadi penyejuk mata bagi orang tua ketika melihat anaknya menjadi anak yang berbakti. Ya, harapan kita nih anak. Ya, nah, kalau sudah amalan kita nih pas-pasan, ya, yang diharapkan anak. Sholat pas-pasan, belum tahu juga diterima atau tidak oleh Allah. Ya, amal-amalan yang lain, ya, yang amalannya ini tidak terputus ini salah satunya doa dari anak. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau manusia meninggal, kata Nabi Muhammad, semua amalnya terputus. Terputus itu artinya dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tulak haji, umroh, ya, bersedekah, tidak bisa lagi, ya, kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah tapi pahalanya itu ngalir. Ya. Suara apa ya? Hidup lagi. Jadi sedekah jariyah. Sedekah itu ya sedekah yang kita keluarkan tadi, duit kan. Tapi pahalanya jariyah. Ngalir. Tidak tidak terhenti. Ya. Nah, sedekah itu ada sedekah yang pahalanya terhenti, ada pahalanya yang terus. Ya, seperti kita berhadiah, bersedekah dengan orang miskin. Ada orang miskin lewat, ya, sehingga depan rumah kita julung 20.000 sedekah. Ya, pahalanya cuma dapat pahala sedekah. Ya, makanya kata ulama, engkau jangan hanya memperhatikan pahala yang terhenti, tapi pikirkanlah pahala yang sekiranya pahala tersebut terus menerus akan mengalir. Apa pahala yang terus menerus mengalir?
sedekah jariah tadi, buat masjid. Ya. Walaupun nyumbang cuma satu, apa namanya tuh? Kalau semen kebanyakan apa namanya tuh? Pasir kah? Ya, orang nyumbang pasir sepikap. Kita tidak mampu beli yang bungkusan. Ada kan orang jual bungkusan? Ada yang karungan. Sebungkus yang warna hitam tuh. Nah, ulun umpat nyumbang lah. Ya, buat ngecor itu, tapi ulun cuma punya sini aja nah. Duit ndak ada. Nyumbang sekantong hitam kecil tuh, yang biasa buat bungkus wadah itu. Disumbang. Memang di pandangan manusia kecil tuh. Ya. Tapi yang kecil ini bisa jadi amal jariah. Dibuat ngecor, buat tiang masjid. Ya, itu terus menerus. Ya. Buat masjid, buat pondok pesantren, buat apa lagi? Nah, majelis ta'lim. Ya. Makanya itu tadi kata ulama, jangan hanya engkau memperhatikan pahala yang terhenti di situ, yang tidak ada mengalir pahalanya, tapi pikirkanlah bagaimana engkau bisa mendapatkan pahala yang sekiranya terus menerus engkau dapatkan, walaupun engkau telah meninggal dunia. Kemudian Imam Haddad radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, wa ayyakhtar lahum al-ummahat al-mubarakat minal manabitil hasanati salihah. Untuk mendapatkan anak yang berbakti ini memang ada usaha. Ya, di antaranya apa? Kata Imam Haddad, hendaklah engkau memilih ibu untuk anak-anakmu, ya, seorang perempuan dari keturunan orang-orang baik. Ya, enggak berpilih. Kita mau cari menantu buat anak kita, dipilih. Ya. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Takhayyaru linudfikumul akfa. Kata Rasulullah, pilihlah, ya, untuk wadah apa namanya itu? Wadah sperma. Ya, kata Rasulullah, takhayyaru, pilihlah, ya, linudfakumul akfa, ya, untuk wadah sperma kalian tuh nah. Ya. Fa innal 'araqu dassas. Ya. Karena unsur keturunan itu kata Nabi Muhammad sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Bahkan Nabi menyebutkan nikahilah perempuan itu karena 4. Ya. Tunkahul mar'ah li arba'. Nikahilah perempuan itu. Kalau 4-4-nya dapat, alhamdulillah. Ya. Yang pertama kata Nabi Muhammad, 5 liha. Nikahilah perempuan, carilah perempuan itu, ciri-ciri yang pertama itu hartanya. Ya, berduit. Anak orang sugih. Ya. Berarti mata duitan kita nih. Kada, bukan masalah itu. Ya. Dengan kesugihan perempuan tadi, ya, bisa kita gunakan untuk membantu agama Allah. Jangan niat yang lain. Ya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan karena hartanya, ya, untuk menguasai hartanya, nah itu biasanya tidak tahan, ya, tidak bertahan lama, karena niatnya salah. Ya. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Khadijah, tapi bukan berarti Nabi itu miskin. Ya. Salah kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin, salah.
Ya, Nabi itu sugih. Dari mana sugihnya? Nabi Muhammad melamar Sayyidah Khadijah itu dengan 20 unta. Untanya 20. Unta berapa seikung? Hah? Unta 100 ada? Hah? 50 juta? Lebih kalau 50 juta lah unta. Ya. Hitung aja kalau seandainya unta itu 50 juta kali 20 berapa? Berapa duitnya? 1 M. Nah, jadi jangan mengatakan Nabi miskin. Jangan. Nabi ngelamar Sayyidah Khadijah 20 unta. Itu baru untanya aja, belum kambing-kambingnya. Ya. Tapi kekayaan Sayyidah Khadijah itu ya digunakan oleh Nabi Muhammad untuk membantu agama. Yang pertama, incarlah perempuan itu yang ingin engkau nikahi, yang pertama hartanya. Yang kedua, abahnya rajin ke majelis, akhlaknya bagus. Ya, apa namanya itu terus cara ngomongnya bagus. Ya. Kemudian yang ketiga wajamaliha. Nikahilah perempuan itu kalau tidak bisa hartanya, orangnya biasa-biasa aja, tidak sugih. Ya. Keluarganya biasa-biasa aja. Yang ketiga kata Nabi karena kecantikannya. Karena kecantikan itu artinya biar kita ini tidak ngelihat lagi yang lain, biar betah. Ya jangan juga terlalu cantik, jangan juga terlalu. Kalau terlalu cantik, ya bahaya juga. Ya enggak, dibawa ke pengantenan, nah, dilihat orang semua. Ya enggak, bini kita tuh, nah, bawa ke pengantenan. Ya, laki-lakian tuh yang lihat semua. Aduh, pada cocok nih sama yang lakiannya nih. Terlalu jelek malu juga dibawa pengantinan. Ya, jadi yang sedang sekiranya itu enak dipandang. Ya. Kemudian yang keempat walidiniha, karena agamanya. Ketika yang pertama tidak bisa kita dapatkan, dia tidak sugih, ya, keluarga orang susah. Abahnya pun mamanya ya biasa-biasa aja lah masalah agama. Ya, cantik kada, jelek kada, tengah-tengah lah. Kada putih, kada hitam, tengah-tengah. Ya pas-pasan lah. Tapi perempuan tersebut agamanya Islam. Ya. Fadhfar bidzatid din. Ya, kata Rasulullah, pilihlah. Ya, engkau akan beruntung dengan memilih agama. Ya, dengan memilih agama tadi, ya, taribat yadak, engkau akan beruntung. Ya, ya karena kalau harta bisa habis, ya enggak, harta bisa habis. Kemudian keturunan, ya, atau kecantikan, ya enggak. Binian tuh ya cantik tuh ada batas. Ya enggak, masih 15, 18, 20 ya masih cantik. Udah 80. Ya. Enggak dipadain orang cantik lagi. Nah, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi aidan ayusawwiya bainahum fil atiyah. Hendaklah bagi orang tua, kata Imam Haddad, untuk menyamakan, disamakan di antara anak-anaknya tadi di dalam memberikan sesuatu. Jangan dibeda-bedakan. Anak pertama, 2, 3, 4, 5. Ketika kita memberikan hadiah, ya, jangan dibedakan. Jangan dibedakan itu dalam arti yang seikung ini dibelikan, ini kada. Ya. Enggak dibelikan semua. Nah, seperti itu. Ya, kecuali mereka tadi apa namanya ada keperluan masing-masing.
Ya, seperti anak yang nomor 1 sudah duduk di kelas apa namanya itu kuliah umpamanya. Yang kuliah ini perlu laptop. Tidak mungkin 5-5-nya julung laptop semua. Yang paling kecil umur 5 tahun. Ya, jadi apa namanya tuh diukur ya dari umur-umur mereka tuh. Wa alla yuqaddama ahadan minhum ala ahadin bimujarradi mailut tab'i wa tibai hawan nafsi. Jangan mengutamakan salah seorang dari mereka karena yang seikung ini lebih bagus dari yang ini. Yang bagus tuh diperhatikan terus, disayang, dipeluk. Ya. Yang satu ini umpamanya punya anak 2, yang satu ini akhlaknya bagus, ramah. Ya, yang satu arahnya ke kanan, yang satu ke kiri. Yang disayang, yang diperhatikan, yang jalan sebelah kanan, yang bagus tadi. Nah, nanti yang satunya itu akan merasa apa namanya itu cemburu, sakit hati. Ya, abah nih beda-bedain. Dia enggak ngomong, cuma merasakan. Nah, itu berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Nah, barang siapa kata Imam Haddad yang lalai di dalam mendidik mereka ketika mereka masih kecil, ya, sehingga mereka itu tidak mengenal akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak yang baik, ya, sehingga anak tersebut tumbuh dewasa menjadi anak yang jauh daripada akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak yang durhaka, maka kata Imam Haddad jangan menyalahkan orang lain. Ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Karena mungkin dari kecil tidak pernah kita ajak ke tempat yang baik, tidak pernah diajarkan sesuatu yang baik. Nah, itu kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, nasihat-nasihat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufik. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.